Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Ahmad Hasan Mutawakkil Allah HMM, dan yang saya hormati Dr. Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran Administrasi dan Manajemen Pendidikan Al-Ustadzah Salamah Eka. Baik, sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang administrasi personalia pendidikan. Secara bahasa, administrasi berasal dari bahasa Latinnya itu administrare, yang berarti melayani atau mengatur. Pendidikan berasal dari kata educare, Latin, yang berasal membimbing dan mengarahkan. Dan kata personalia itu sendiri berasal dari kata personal. Nah, jadi kata personalia itu berasal dari kata personal, yang berarti individu atau tenaga kerja dan suatu organisasi. Jadi personalia itu berarti individu atau tenaga kerja yang terdapat dalam suatu organisasi. Jadi secara bahasa, administrasi itu administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengelola sumber daya manusia dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa sederhana. Administrasi berasal dari kata Latin ad and minister, artinya kepada, dan minister berasal melayani. Ada beberapa proses administrasi personalia. Proses administrasi personalia pendidikan mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam instruksi pendidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan personalia pendidikan seperti pengadaan, terus pengembangan, pengelolaan kinerja dilakukan secara efektif dan efisien. Ada beberapa langkah-langkah utama dalam personalia pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya manusia dengan mengidentifikasikan kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah peserta didik, kurikulum, dan tujuan pendidikan. Barulah dapat menyusun rencana untuk merekrut tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Yang kedua, melalui proses rekrutmen dengan mengumumkan lowongan kerja dan menawarkan calon yang berkualitas melalui beberapa alur seperti media sosial, web, terus lembaga pendidikan. Setelah itu melakukan proses seleksi dan mencakup wawancara, tes kompetensi, dan penilaian lain untuk memilih yang paling berkualitas. Nah, dari melakukan proses rekrutmen itu kita dapat melakukan dengan pengumuman di sosial media seperti contohnya di TikTok, YouTube, terus situs web. Nah, setelah itu bisa melakukan penyeleksian, diseleksi mana yang bisa masuk kepada jurusan pekerjaan itu. Jadi kita memilih yang berkualitas. Yang ketiga, memberikan informasi dan pengenalan kepada tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan baru mengenai visi dan misi dan kebijakan instruksi. Jadi ketika sudah diterima di sekolah tersebut, seumpama di sekolah tersebut, jadi kita harus mengenali visi dan misi kita sendiri dengan kebijakan institusi, serta menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga pendidikan, termasuk pelatihan pedagogis, manajerial, dan teknologi pendidikan. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk meningkatkan efektivitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas mereka, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan
kinerja dan mencapai tujuan pendidikan. Proses administrasi personalia pendidikan yang baik akan mendukung mencapai tujuan pendidikan. Jadi, administrasi personalia itu akan baik jika didukung dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, meningkatkan kualitas pengajaran, penciptaan lingkungan belajar yang positif. Dengan pengelolaan yang efektif, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan termotivasi. Jadi dengan pengelolaan yang efektif itu pendidikan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga pendidikan yang berkualitas dan termotivasi. Jadi bisa termotivasi dan juga berkualitas. Nah, personalia pendidikan juga merujuk pada semua aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Jadi personalia itu merujuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan konteks pendidikan. Ini mencakup individu-individu yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara pendidikan, guru dan instruktur maupun sebagai peserta didik, siswa ataupun mahasiswa, seperti itu ya. Selain itu, personalia pendidikan juga meliputi staf administrasi, pengelolaan dan tenaga kependidikan. Nah, lain yang berperan dalam mendukung proses belajar mengajar. Ada beberapa komponen penting dalam personalia pendidikan, yaitu meliputi guru dan dosen, peserta didik, staf administrasi, pengelolaan pendidikan, tenaga kependidikan lain, dan orang tua dan komunitas. Yang pertama, guru ataupun dosen. Sebagai pengajar, guru dan dosen bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, akhlak, dan nilai kepada peserta didik. Jadi sebagai guru itu harus bertanggung jawab atas pendidikan siswa tersebut, seperti pengetahuan, keterampilan, akhlak, dan nilai kepada peserta didik. Mereka juga berperan sebagai pembimbing dan motivator. Adapun kualitas pendidikan yang diberikan sangat bergantung pada kompetensi, pengalaman, dan keterampilan pendekatan yang dimiliki oleh guru ataupun dosen. Bukan hanya itu, guru juga perlu terus mengembangkan diri untuk melatih seminar pendidikan lanjut untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah individu yang menerima pendidikan. Mereka aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan tanggung jawab atas belajar mereka sendiri. Jadi peserta didik itu harus bertanggung jawab atas pelajaran yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Jadi tingkat motivasi dalam keterlibatan peserta didik sangat mempengaruhi hasil belajar. Nah, guru banyak memotivasi, jadi kita mengingat semua apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Lingkungan yang mendukung dan metode pengajaran yang menarik dalam meningkatkan partisipasi mereka pada pendidikan. Jadi jika pengetahuan guru tersebut kurang, maka pelajaran yang ada di dalam kelas atau lingkungan yang ada di dalam kelas itu tidak mendukung, karena metode pengajaran yang guru itu kurang partisipasinya. Yang ketiga, staf administrasi. Staf administrasi ini mengelola beberapa aspek operasional institusi pendidikan, mulai dari pendaftaran, pengelolaan data, keuangan, dan komunikasi mereka, memberikan dukungan penting bagi guru dan peserta didik, memastikan bahwa semua proses berjalan dengan lancar. Yang keempat, pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan seperti kepala sekolah, rektor, atau pengurus lembaga pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Jadi pengelolaan pendidikan itu seperti kepala sekolah, dosen, atau rektor, pengurus lembaga pendidikan itu harus bertanggung jawab atas perencanaan, atas evaluasi, pelaksanaan program pendidikan. Nah, mereka harus memiliki kemampuan kepemimpinan. Jadi kalau tidak memiliki kemampuan pendidikan itu tidak bisa menjadi pengelola pendidikan yang baik untuk menginspirasi dan motivasi staf serta pendidikan peserta didik dan membuat keputusan strategi yang mendukung tenaga kependidikan lainnya. Yang tiga, fungsi administrasi personalia pendidikan.
Itu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan pelantikan, pengelolaan kinerja, pengembangan karir, manajemen administrasi, berkaitan kesejahteraan dan hubungan kerja. Evaluasi perbaikan, pengembangan budaya organisasi, kepatuhan terhadap regulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi personal pendidikan itu merupakan fondasi utama dalam mengelola sumber daya manusia dan di lembaga pendidikan. Jadi, administrasi personal itu adalah fondasi pertama bagi mengelola sumber daya manusia dan lembaga pendidikan. Efektivitas administrasi itu berbasis lurus dengan kualitas proses pembelajaran. Pelaksanaan administrasi personalia pastinya tidak akan terlepas dari berbagai tenaga, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Ada beberapa fungsi-fungsi dalam administrasi personalia, termasuk pengembangan budaya, organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, berperan besar dalam membentuk lingkungan kinerja yang kondusif, berperan besar dalam mendukung lingkungan kerja yang edukatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.